Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita mau bahas atau diskusi diskusi sambil riding. Kita mau diskusi mengenai safety riding. Saya sudah beberapa kali training safety riding ada di mungkin banyak yang saya lupa, teman-teman. Kalau ada yang saya kelewatan atau lupa, tolong diingetin di komen di kolom komentar. Dipersilakan. Namanya juga diskusi ya, teman-teman ya. Kalau diskusi kan mesti dua arah. Kan. Oke, jadi safety riding itu adalah salah satu pengetahuan yang mesti kita kuasai atau kita ketahui mengenai cara berkendara yang aman. Maksudnya gimana? Cara berkendara kita jangan sampai cuma sekedar bisa mengendarai kendaraan aja. Tapi ada beberapa hal yang mesti kita pahamin mengenai cara berkendaranya. Jadi dari cara berkendaranya pun, dari safety riding juga termasuk dengan etika kita di jalan, menghargai pengendara lain. Kan nggak enak ya kalau kita misalnya gitu ya, tiba-tiba kita lagi jalan santai, lagi enak-enak, tiba-tiba ada yang enak banget motong but gitu. Kan kita kesel tuh. Kadang-kadang kita kejar-kejar, kita kata-katain. Kita bisa sebagai contoh bagi pengendara lain lah, untuk safety riding juga. Selain yang paling utama adalah keselamatan kita sendiri. Ingat, keluarga kita menunggu di rumah. Jangan sampai terjadi apa-apa kepada kita yang akan menyebabkan kesusahan bagi keluarga kita juga. Oke, kita masuk ke materi. Aduh, sambil riding aja nih teman-teman ya. Jadi gini, safety riding itu juga terbagi penyebab kecelakaan itu terbagi dari 3 faktor. Yang pertama dari faktor kendaraannya, yang kedua faktor pengendaranya, dan yang ketiga faktor lingkungan. Mari kita bahas pelan-pelan satu persatu. Yang pertama dari faktor kendaraannya. Ada. Yang faktor kendaraannya itu penyebab kecelakaan dari tidak amannya kendaraan yang kita gunakan. Contoh, misalnya ada beberapa part di kendaraan kita nih, sebetulnya mobil dan motor sih mirip-mirip, bahkan mungkin sama. Karena kita sedang motovlog, jadi kita bahas motor aja dulu ya. Jadi ada beberapa part yang apabila kehilangan fungsinya akan menyebabkan kecelakaan fatal. Salah satunya adalah pengereman. Ketika pengereman itu kehilangan fungsinya, ya kita tahu rem blong gitu, yang kita familiar dengar itu rem blong. Artinya remnya tidak berfungsi. Ini sangat membahayakan sekali bagi kita, bahkan yang membonceng kita dan orang-orang di sekitar kita. Nggak mau dong terjadi seperti itu. Kemudian kabel gas, ini nih gas, kita biasa nyebutnya gas ya, tapi bahasa Inggris atau bahasa apa nih? Throttle. Gasnya itu tidak berfungsi dengan benar atau dengan baik. Misalnya tidak mau turun. Ini kan yang jadi masalah. Ini motor sekarang itu paling banyak kan matic ya. Kita bisa lihat di jalan itu motor-motor matic. Kalau motor
kopling mungkin bisa ditekan koplingnya sehingga fungsi gasnya tidak bisa diantisipasi. Atau motor bebek bisa diinjak persnelengnya sehingga gasnya tidak terus-terusan kencang atau ngegas. Kemudian ban, misalnya ban yang sudah aus, sudah tipis, yang sudah layak harusnya diganti, tidak kita ganti, atau kurang angin atau terlalu keras anginnya, kelebihan angin. Ini bisa menjadi penyebab kecelakaan. Apa sih yang mesti dilakukan? Kita bisa meminimalisirnya dengan cara kita rajin-rajin memeriksa kendaraan yang kita gunakan sebelum kita berangkat, atau paling tidak seminggu sekali lah. Tapi paling baik sih sebelum kita menggunakannya, kita coba-coba terlebih dahulu. Fungsi-fungsi semuanya apakah normal. Bahkan boleh saya sarankan, tips saya itu rajin membersihkan kendaraan kita atau mencuci. Karena mencuci itu adalah salah satu maintenance paling pertama, atau cleaning itu adalah maintenance pertama. Dengan kita mencuci itu kita lebih mengetahui adanya kerusakan-kerusakan atau ketidaknormalan di kendaraan kita. Ketika kita sedang ngelap, misalnya ada baut yang lepas misalnya, itu kita sudah bisa identifikasi terlebih dahulu. Kita udah bisa tahu tuh, ya Kak. Kemudian ya servis berkala ke bengkel-bengkel resmi yang memang secara standarnya mereka sudah paham standar kendaraan kita. Ya, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini kita nggak sampai detil-detil amat. Jadi kira-kira seperti itu. Rajin kita memeriksa fungsi-fungsi part yang ada di kendaraan kita. Salah satunya mencuci misalnya, paling gampang lah ya. Siapa nggak ada yang dong yang pengen naik kendaraan motor kita tuh kotor-kotor tuh kan malu ya. Terus yang kedua, faktor manusianya atau pengendaranya. Faktor pengendaranya kan bisa disebabkan karena mengantuk, kelelahan, atau mungkin belum menguasai dengan benar kendaraan yang dia gunakan. Jadi memang benar-benar harus dipersiapkan mengenai faktor orangnya atau manusianya. Jangan sampai kita berkendara dalam keadaan mengantuk. Istirahat kita harus cukup. Terus faktor kelelahan juga kita juga harus tahu. Badan kita kan kita yang tahu ya. Misalnya kita touring kah yang jarak, atau kita kerja memang jarak jauh misalnya. Kita harus ngukur kan. Kita harus sampai di tempat kerja kita jam berapa, dan kita harus berangkat jam berapa. Apabila katakan misalnya dalam waktu 1 jam lah jarak tempuh kita dari rumah sampai ke tempat kerja, misalnya 1 jam. Katakan dalam 1 jam itu kita berasa lelah banget gitu. Dan kita tentuin aja, kalau misalnya kita masuk kerja itu harus jam 7 pagi, berarti kan kita harus spare waktu berangkat jam 6 kurang 15 menit. Kenapa? Jaga-jaga ketika di tengah jalan itu kita berasa lelah dan konsentrasi atau fokus kita mulai hilang, berhentilah terlebih dahulu. Berisik banget sini.
nggak nyaman, bikin orang nggak nyaman nih kendaraan kayak begini-begini nih. Apa sih gunanya? Aduh, maaf ya teman-teman ya, berisik, biar dia jauh dulu. Oke, jadi ketika kita sudah berasa lelah, kasih waktu badan kita untuk beristirahat atau ngeres bentar, ngelurusin otot-otot kita supaya kita bisa fresh lagi. Mau minum air putih kah, mau ngopi kah, atau yang merokok lah terlebih dahulu. Yang penting kita fresh dulu, karena terus terang bawa kendaraan itu sebetulnya jenuh loh, apalagi kalau kita ngejar waktu. Kalau kita bisa menikmati perjalanan, jalan dengan santai, itu rasanya capeknya nggak terlalu berat. Tapi kalau kita ngejar waktu itu jadi capek banget. Ini yang saya rasain ya. Kemudian belum menguasai kendaraannya. Nah ini sebelum apabila kita belum menguasai kendaraan atau baru bisa mengendarai kendaraan bermotor, usahakan cari waktu-waktu yang sepi untuk membiasakan diri dengan kendaraannya. Jangan nekat juga. Kemudian kalau mengantuk atau faktor kelelahan itu tadi kita udah bahas ya. Kemudian faktor ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu adalah penyebab kecelakaan dari faktor sekitar kita atau jalanan. Misalnya lubang. Jalan-jalan berlubang itu bisa jadi penyebab kecelakaan, atau ada benda asing yang ada di tengah jalan. Saya pernah menemukan ada helm di tengah-tengah jalan loh. Atau bahkan pernah dibahas beberapa tahun lalu mengenai adanya orang motor kecelakaan ketika dia ngerem, ban depannya tuh melindas bekas botol air mineral. Itu dari faktor lingkungan. Atau hujan dalam kondisi licin. Ini jelas masalahnya teman-teman ya. Itu dari faktor lingkungan. Apa sih yang bisa diantisipasi dari faktor lingkungan? Gini, sejago-jagonya kita naik motor gitu ya, kita ada di lingkungan umum yang kita nggak bisa prediksi akan bertemu apa di jalan. Hujan kah, bahkan oli tumpah misalnya. Artinya apa? Kita benar-benar harus waspada dan mengendalikan kecepatan kita. Nggak semena-mena kita kebut-kebutan di jalan umum. Untuk kebut-kebutan saya pikir mestinya di sirkuit, bukan jalan umum yang udah diperiksa keselamatannya, nggak terjadi ada botol plastik air mineral, kan nggak ada di sirkuit. Aduh, nggak ada oli tumpah. Kalaupun ada oli tumpah pasti di sirkuit udah diberitahu sama pengawasnya, kan gitu ya. Tapi kalau di jalanan umum hari ini nggak ada lubang, mungkin besok tiba-tiba jadi ada lubang. Bekas banjir misalnya, tiba-tiba besok ada lubang loh. Ya itu udah saya temuin beberapa kali. Kemudian peraturan-peraturan atau rambu-rambu lalu lintas yang dibuat kepolisian atau pemerintah itu demi keselamatan kita juga. Artinya jangan pernah langgar rambu-rambu lalu lintas. Ini sangat membahayakan teman-teman. Saya paling sebel sama orang yang paling bahaya menurut saya itu yang ngelawan arah. Itu benar-benar membahayain. Karena banyak orang itu nggak sadar tiba-tiba dia ada dan menuju ke arah kita.
Katakan dia nggak sampai celaka, tapi kaget loh. Kaget itu dia bisa aja membanting setirnya ke kanan atau ke kiri. Yang ditakutkan kan atau dia ngerem, misalnya ngerem mendadak ketika ada yang melanggar rambu di depannya, itu khawatirnya ditabrak dari belakang juga. Itu membahayakan itu orang seperti itu tuh. Tolong ya teman-teman ya, jangan pernah lakukan hal-hal membahayakan orang lain. Kalau situ mau celaka sendiri mah silakan, melanggar peraturan dan mencelakakan diri silakan. Asal jangan mencelakakan orang lain juga, nyusahin orang lain juga gitu loh. Gitu kira-kira teman-teman. Sebetulnya mungkin banyak ya cara kita dari itu diatur untuk safety riding, diatur dari kita mulai naikin motor, kita harus nengok ke belakang dulu sebelum kaki kita nyemplak ke atas motor. Kenapa sampai kita sebelum nyemplak ke motor atau duduk di atas jok motor ketika kita mau berangkat kerja atau mau pulang, kita mau mengendarai kendaraan motor, kita nengok dulu ke belakang. Kenapa? Kita khawatir di belakang kadang anak-anak kita yang kecil itu kan suka nyusul ya, takut ketendang, atau ada orang lain misalnya di belakang kita yang kita nggak tahu, takutnya ketendang. Kemudian saat kita mau ngegas, kita mau berangkat jalan pun, kita tengok dulu ke belakang. Khawatir ada anak kita yang misal kita nggak, tanpa kita ketahui dia sedang ngambek dan pengen ikut, nangis sama megangin motor, apa nggak keseret. Kalau sampai kita nggak tahu ada anak kita atau ada siapalah yang nyangkut bajunya misalnya. Sampai seperti itu safety riding diatur. Nah, yang nggak kalah penting itu di etika berkendara juga, dimana part-part kendaraan itu dipasang sesuai regulasi dari pemerintah untuk keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Ini contoh kayak kaca spion lah ya. Banyak banget orang yang ngebela-belain penampilan dicopot kaca spionnya biar tampilannya lebih keren katanya, kayak motor balap. Kalau mau motor balap beli aja motor balap beneran, bukan motor bebek atau motor harian terus dimodif-modif biar kelihatan motor balap. Semodif-modifnya, semahal-mahalnya modif, spare part yang penting untuk safety itu harus tetap ada. Kenapa? Ini contoh nih, kalau misalnya kita mau berbelok ke ngambil jalur lain atau pindah jalur, kita kan harus lihat kaca spion dulu ya, ada nggak kendaraan dari belakang kita yang akan menyusul. Jadi kita pastikan terlebih dahulu aman, kosong jalur yang kita mau pindah, pastikan dengan kaca spion. Tetapi kaca spion ini juga kan hanya mencakup beberapa meter ke samping. Ada area blind spot yang kita kenal dengan blind spot, ini tidak terlihat. Area sini itu tidak terlihat kan ya. Jadi juga jangan belok mendadak. Ketika kita mau pindah jalur dengan sesuai hanya area yang masuk ke kaca spion saja sih aman lah. Kayak gini nih kosong ya, kelihatan kosong. Kita bisa aja pindah cuman sekitar semeter aman. Tapi lebih dari semeter atau kita tiba-tiba dari kanan mau belok ke kiri mendadak, nah itu kan nggak bisa seperti itu ya. Minimal kita tengok samping kita benar-benar ada kendaraan lain atau enggak, karena tidak tertangkap di kaca spion kita. Seperti itu. Kemudian kebut-kebutan misalnya, atau motong-motong jalur orang lain kayak gini nih. Kita misalnya mau menyalip ini dia, paling tidak kita kasih waktu 1 sampai 2 detik supaya orang yang kita mau salip itu menyadari ada kita. Nggak main potong aja gitu, potong aja orang kaget tuh. Saya sering banget itu dipotong, itu kaget saya juga.
Makanya saya nggak mau melakukan itu, saya nggak mau mengagetkan orang lain. Itu juga salah satu safety dan etika dalam berkendara. Usahakan kita harus selalu terlihat oleh pengendara lain. Kalau udah ada yang kelihatannya ugal-ugalan, mendingan kita pelan dah biar dia jauh. Jangan deket-deket. Kalau pengendara udah ugal-ugalan, aduh, kadang kendaraannya juga nggak lengkap, spionnya nggak ada. Itu saya udah kalau udah ngeliat begitu, mendingan saya jauh-jauh, dia duluan atau saya tinggal jauh sekalian. Itu orang membahayakan banget. Karena kalau udah nggak pakai kaca spion itu udah, aduh, saya pikir ini orang bakalan merugikan dirinya sama orang lain nih. Semau-mau dia. Katakan dia nengok gitu kalau mau pindah jalur. Seberapa sih dia bisa lihat kalau tanpa kaca spion? Itulah makanya dibuatlah peraturan-peraturan lalu lintas atau regulasi-regulasi bagi pabrikan kendaraan untuk kelengkapannya, demi keamanan dan kenyamanan semua pengendara, pengguna jalanan. Karena jalanan ini bukan milik kita sendiri, ini jalanan milik umum, bukan warisan bapak kita kan ya. Kalau yang warisan bapak lu mah silakan, lu mau jungkir balik ya terserah. Kalau yang ngerasa jago, hebat, ke sirkuit lah. Bisa akrobat atau apa, sewa sirkuit. Berapa jam kalian sanggup menyewa, punya uang berapa, silakan. Mau naik motornya sambil tiduran, ya silakan. Asal jangan di jalanan umum. Nggak ada yang jago di jalanan umum kok. Valentino Rossi yang juara dunia beberapa kali, atau siapapun lah yang ini, yang apa namanya, yang juara dunia berkali-kali, itu aja di sirkuit bisa jatuh kok, bisa kecelakaan. Kalian lagi yang nggak pernah sekolah balap. Ya mungkin itu aja ya teman-teman. Oh iya, tadi mungkin di faktor kendaraan, untuk modifikasi juga perlu diperhatikan. Modifikasi yang dianggap perlu, tapi juga standarnya jangan sampai downgrade, jangan sampai di bawah dari originalnya atau bawaan pabriknya. Jangan karena cuma keren atau murah kita ganti-ganti. Oke teman-teman, mungkin untuk pembahasan safety riding segitu aja dulu. Ya saya belum bisa menyampaikannya dengan detail, tapi kira-kira itu yang bisa saya sharing atau bisa saya diskusikan. Minta tolong ya teman-teman ya, jika ada yang saya lupa, ada yang teman-teman ingat, silakan ditulis di kolom komentar. Kita sama-sama berbagi ilmu demi keselamatan kita bersama. Oke teman-teman, demikian, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak bisa nyalip. Udah merah lagi. Oke, see you, bye-bye.